Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Muhammad Julianto dengan NIM 31210009 dari kelas TI 21CI2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS pada mata kuliah NLP yang berjudul Analisis Sentimen pada Aplikasi Ajaib Kripto berdasarkan ulasan di Google Play Store menggunakan metode Next.js. Untuk latar belakangnya itu, seiring perkembangan teknologi digital, inovasi terus mendukung efisiensi bisnis, termasuk dalam bidang investasi dan perdagangan aset digital yang semakin diminati. Aplikasi investasi seperti Ajaib Kripto memudahkan pengguna, termasuk pemula dan profesional, untuk mengelola portofolio aset kripto dengan fitur lengkap dan mudah digunakan. Penelitian ini menganalisis ulasan aplikasi Ajaib Kripto di Google Play Store menggunakan analisis sentimen berbasis algoritma Next.js yang dikenal andal dalam klasifikasi teks. Hasil penelitian bertujuan mengidentifikasi opini positif atau negatif pengguna, membantu calon pengguna mempertimbangkan aplikasi ini untuk kebutuhan investasi mereka. Berikut adalah pengertian dari analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses menganalisis teks untuk menentukan emosi, opini, atau sentimen yang terkandung di dalamnya, seperti positif, negatif, atau netral. Dalam konteks ulasan aplikasi, analisis sentimen dapat membantu memahami persepsi pengguna terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan data yang tersedia, seperti komentar di platform digital. Analisis ini penting karena memberikan wawasan berharga bagi pengembang dan penyedia layanan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan produk mereka. Selain itu, hasil analisis sentimen dapat membantu calon pengguna dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi serta mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan kebutuhan dan ekspektasi pasar. Untuk pengertiannya itu aplikasi Ajaib Kripto. Ajaib Kripto ini adalah salah satu platform investasi aset digital yang menyediakan layanan untuk membeli, menjual, dan mengelola berbagai jenis mata uang kripto. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna, baik pemula maupun profesional, dalam menjelajahi dunia kriptosurensi dengan antar muka yang ramah pengguna dan fitur yang lengkap. Melalui Ajaib Kripto, pengguna dapat mengakses informasi pasar secara real-time, melakukan transaksi secara aman, serta mendapatkan wawasan analisis untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi analisis sentimen pada ulasan aplikasi Ajaib Kripto menggunakan algoritma Next.js di Google Play. Pertama-tama, menginstal library Google Play Scraper, kemudian mengimport modul yang diperlukan. Di sini masukkan link aplikasi Ajaib Kripto dari Google Play Store. Kemudian saya akan mengambil sebanyak 2000 data ulasan. Setelah itu, kita masuk tahap selanjutnya, yaitu ada pelabelan menggunakan metode if and if. Untuk skor 3 kurang dari 3 itu negatif, skor 4 positif, skor 5 itu positif. Untuk tampilannya seperti ini. Setelah sudah diberi label positif dan negatif, kemudian kita simpan, kemudian diberi nama scrap data dalam bentuk CSV. Tahap selanjutnya yaitu ada pembersihan data atau data cleaning. Untuk kodenya seperti ini dan tampilannya. Setelah itu, saya akan menghilangkan skor 3 yang berarti netral atau membersihkan nilai 0 tersebut. Jadi hanya menampilkan
skor 1 dan 2 itu negatif, skor 4 dan 5 itu positif. Dan tampilannya seperti ini, tidak ada skor 3 yaitu netral, hanya positif dan negatif saja. Kemudian simpan kembali, kita beri nama Jet Preprocessing dalam bentuk CSV. Tahap selanjutnya yaitu ada text preprocessing, kemudian baca kembali dari file yang tadi dalam bentuk CSV, kemudian kita melakukan tahap scaffolding, yaitu proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil dari proses karakter A sampai Z yang terdapat data diubah karakter A sampai Z menjadi huruf kecil. Untuk hasilnya seperti ini yaitu ada data awal, ulasan awal, kemudian ini adalah ulasan yang sudah di scaffolding, yaitu huruf kecil semua. Tahap selanjutnya yaitu ada stop word removal, kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, atau dan lain-lain. Makna di balik penggunaan support yaitu penghapusan kata-kata memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata penting. Berikut yaitu ada hasil dari teks support seperti ini yang sudah di scaffolding. Ini hasilnya. Kemudian kita tahap selanjutnya yaitu ada tokenizing, adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Kemudian hasilnya seperti ini, hasil tokenisasi, yaitu ada pemecahan. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada stemming. Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasar. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library sastrawi menawarkan algoritma Nezip dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan Python sastrawi supaya dapat membaca dengan cepat dan data yang ditampilkan sebanyak 4.850 kata. Kemudian di sini adalah hasil dari stemming berdasarkan ulasan tersebut yang dari awal dari scaffolding, stop word, tokenisasi, yang terakhir adalah stemming. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita simpan kembali hasil text preprocessing dalam bentuk CSV. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada penerapan algoritma Neff-Bayes. Di sini saya akan memecahkan splitting data sebanyak 20%. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada pembobotan TF-IDF. Kemudian saya mengevaluasi performa model menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Untuk hasilnya seperti ini, hasil akurasi sebanyak 92%, hasil presisi sebanyak 79%, hasil recall sebanyak 89%, hasil advanced score sebanyak 84%. Untuk confidence matrixnya yaitu ada 74, 11, 19, 282. Untuk proses visualisasi datanya yaitu ada 1, 2, 4, dan 5. Untuk diagramnya tampilannya seperti ini, banyak berdominan ulasan ke positif. Kemudian untuk workload-nya yaitu untuk mengetahui seberapa banyak kata yang terdapat pada ulasan bersifat positif maupun negatif. Kemudian ini adalah review dari ulasan positifnya seperti gambar ini. Kemudian yaitu ada visualisasi ulasan kata negatifnya seperti gambar ini.
Kemudian itu ada visualisasi dari confusion matrix yang dari evaluasi tadi 74, 9, kemudian 19 dan 282. Dan inilah adalah terakhir diagram prediksi dengan net bias hasil dari yang sudah dianalisis melalui beberapa tahap pre-processing tersebut. Untuk ulasan positif sebanyak 75,78%, untuk negatif 24,22%. Baik, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi ajaib kripto di Google Play Store menggunakan metode net bias, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulasan yang diberikan oleh pengguna cenderung positif. Model net bias yang diterapkan dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan dengan akurasi yang memadai. Dengan sebagian besar, ulasan termasuk dalam kategori sentimen positif dari dataset sebanyak 2.000 ulasan. Hasil penelitian ini menunjukkan akurasi 92%, untuk presisi 79%, untuk recall 89%, dan untuk F1 score 84%. Analisis ini juga relevan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap barang atau jasa lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.